Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 197 cepat. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, Lin Yu dengan cepat menyentuh tangan, pinggang dan pahanya, dan menemukan bahwa ukuran dan kelembutan kulit hampir sama. Jelas, dia juga wanita yang sangat baik, tapi dia jelas bukan Jiang Yan. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin tidak bisa merasakannya sama sekali, tetapi Lin Yu adalah seorang dokter, dan dia secara alami sangat sensitif terhadap tubuh manusia. Bahkan jika sepasang saudara kembar berdiri di depannya, dia dapat dengan jelas membedakannya dengan menyentuh tangannya dengan mata tertutup. Tepat ketika Lin Yu ingin mencari tahu siapa wanita itu tiba-tiba bergerak dan menyentuh Lin Yu dengan punggung tangannya. Dia tiba-tiba terbangun ketika dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuh Lin Yu. Apa? Kemudian teriakan melengking bergema di seluruh ruangan, dan wanita itu duduk. Ada apa? Alis bersih. Pada saat ini Jiang Yan juga terbangun seketika, dan menyalakan lampu, pop. Tidak apa-apa baginya untuk tidak menyalakan lampu saat lampu dinyalakan. Lin Yu segera melihat tubuh bagian atas kosong Ye Qing bersih. Apa? Ye Qing Mei tidak melihat Lin Yu dengan jelas, meraih sutra dan menutupi dadanya, lalu menendang Lin Yu. Dengan embusan, Lin Yu jatuh ke tanah, dan tempurung lututnya menyentuh tanah, membuatnya berteriak kesakitan. Jiarong. Mendengar gerakan Lin Yu, Jiang Yan segera menjulurkan kepalanya dan melihat, mengabaikan bahwa dia hanya mengenakan satu set pakaian dalam, dan buru-buru bangun dan turun dari tempat tidur, membantunya berdiri, dan berkata dengan prihatin, "Mengapa kamu kembali?" "Baik." Lin Yu menyentuh lututnya dan menatap Ye Qing Mei dengan wajah panik, meminta maaf, kakak senior. "Tidak, Guru Ye, maafkan aku tidak bermaksud begitu, aku menganggapmu sebagai saudari Yan." Wajah Ye Qing Mei tiba-tiba terbakar parah, dan ketika dia memikirkan perasaan tangan Lin Yu berjalan di tubuhnya sekarang, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. "Guru," dia. "Maaf, aku tidak tahu itu kamu." Alis Ye Qing diturunkan, matanya tidak berani menatap Lin Yu, dan dia merasa malu. "Alis Qing, maafkan aku membuatmu takut, aku tidak menyangka dia akan kembali." Jiang Yan juga sedikit malu untuk mengatakannya kepada Ye Qing Mei, dan kemudian mencubit pinggang Lin Yu dengan keras, dengan suara dingin mengatakan, "Bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan kembali pada malam hari?" "Entahlah, saya banyak minum." Setelah masuk ke mobil, supir menyuruh saya pulang. Lin Yu tersenyum pahit, agak tidak berdaya. "Oke, kalau begitu kamu berkemas dan pergi ke sofa untuk tidur." Jiang Yan dengan cepat menemukan selimut kapas dan menjejalkannya, mendorongnya keluar. Lin Yu mengambil pakaian dan terlatih-tatih keluar. Kemudian Jiang Yan duduk di samping Ye Qing Mei, dengan lembut meraih tangannya, dan meminta maaf. "Bagaimana, apakah kamu takut? Saya tidak tahu bahwa bajingan ini tiba-tiba kembali dan membiarkannya mengambil keuntungan tanpa imbalan." Jiang Yan tidak menyangka Lin Yu akan kembali sekarang, dan mengira Ye Qing Mei mengalami mimpi buruk, jadi dia menyalakan lampu secara tidak sadar, tanpa diduga, menyalakan lampu akan mengadu domba Ye Qing Mei dan membuat Lin Yu lebih murah. Alis Ye Qing menutupi dadanya, jelas masih ada beberapa ketakutan yang tersisa, tetapi ketika dia ingat adegan di mana Lin Yu ditendang dari tempat tidur barusan, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak rugi." Jiang Yan teringat pincang Lin Yu dan tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Bajingan itu selalu berani dan berani." Kemudian dia tampak sedih, seolah memikirkan sesuatu lagi, dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi?" "Ya." Ye Qing Mei mengangguk ringan, "Aku memikirkan keputusan ini untuk waktu yang lama. Aku datang ke Qinghai karena Lin Yu. Sekarang Lin Yu telah pergi,
aku tidak punya alasan untuk tinggal di sini. Tapi kau masih memilikiku, Jiarong, dan Bibi Qin. Jiang Yan menggenggam tangannya erat-erat, dan berkata dengan penuh semangat, kami telah menganggapmu sebagai anggota keluarga, dan kami semua berharap itu Anda bisa tinggal. Jika Anda mau, Anda bisa tinggal di rumah kami. Kami berdua tidur di tempat tidur, mengusir Jiarong keluar, biarkan dia tidur di sofa. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ye Qingmei tersenyum, guru dia tidak bisa disalahkan. Maaf, dia sangat bersemangat. Saya pikir anak ini 80% tidak memiliki pandangan yang baik pada Anda. Jiang Yan memutar matanya, lalu berkedip, menggoda alis Ye Qing, jika Anda tidak menyukainya dan tidak peduli dengan status Anda, biarkan aku menjadi lebih besar dan kamu menjadi lebih kecil. Kita bertiga hidup bersama, oke? Oke, jangan mengejekku. Senyuman Ye Qingmei agak masam. Nyatanya, dia juga sangat menyukai Jiang Yan. Sudah lama sejak dia menemukan seorang saudara perempuan yang bisa mengatakan ini dengan baik, tapi King Hai tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Ada dia dan alma mater Lin Yu di sini, terlalu banyak dari dia adegan yang saya kunjungi dengan Lin Yu tidak bisa dihindari. Semakin lama seseorang sendirian, semakin kuat memori masa lalu yang baik. Tekanan di hatinya semakin besar, sehingga dia tidak ingin tinggal di sini lagi, dan bahkan sangat ingin melarikan diri. Mungkin melarikan diri dan waktu akan membuatnya merasa lega dari kematian Lin Yu. Tapi aku tidak tahan denganmu. Melihat pikiran Ye Qingmei, Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit tersedak, wajahnya penuh cemas. Jangan khawatir, aku akan sering kembali menemuimu ketika aku punya waktu. Ye Qingmei dengan lembut menepuk tangan Jiang Yan, dengan lembut menghibur. Lalu kemana kamu akan pergi? Jiang Yan bertanya dengan prihatin. Aku ingin pergi kemanapun aku mau. Dunia ini begitu besar, bukankah ada tempat untukku? Ye Qingmei mengedipkan mata sambil bercanda, aku ingin pergi dan melihat padang rumput dulu. Saat Lin Yu masih hidup, kami setuju saya akan melihat padang rumput bersama. Sekarang setelah orang lain pergi, saya akan melihat bagiannya untuknya. Jiang Yan menghela nafas, air mata sudah samar di matanya, dan dia tidak tahu mengapa hidup Ye Qingmei begitu pahit. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang yang mereka bicarakan saat ini sudah dalam mimpi yang mendalam di sofa, memimpikannya adegan di mana Ye Qingmei baru saja mengintip, dan seringai kepuasan muncul di sudut mulutnya. Ketika Lin Yu bangun keesokan paginya, ibu mertuanya telah memasak bubur dan telur goreng. Ye Qingmei dan Jiang Yan sudah bangun, sibuk mencuci dan merias wajah. Lin Yu menyeka wajahnya dan berlari untuk makan. Jangan sikat gigi atau cuci muka, apa kau kotor? Jiang Yan memarahinya dengan marah. Lin Yu menyeruput bubur dan berkata dengan samar, kamu malu mengatakannya padaku. Dengan kecepatanmu saja, aku harus mengantri sampai tengah hari. Saat makan, Jiang Yan memberitahu Ye Qingmei beberapa patah kata untuk memintanya agar aman saat pergi sendiri. Lin Yu baru mendengar bahwa Ye Qingmei akan pergi. Dia panik dan buru-buru berkata, Guru Ye, kemana kamu akan pergi? Pergi jalan-jalan. Ye Qingmei tersenyum. Hati Lin Yu tiba-tiba terangkat, panik. Ye Qingmei telah menyatakan niatnya untuk meninggalkan King Hai, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kewalahan. Jika Ye Qingmei pergi, akan sulit untuk bertemu denganmu lagi nanti. Guru Ye, bisakah kamu tidak pergi? Bukankah di King Hai bagus? Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, aku akan sering kembali menemuimu, kata Ye Qingmei lembut. Lin Yu bahkan lebih cemas. Anda tidak bisa sering kembali. Tidak apa-apa jika Anda kembali sendiri. Jika Anda membawa seorang anak kembali, dia tidak perlu menangis dan pingsan. Guru Ye, apakah kamu ingin berpikir lagi? Lin Yu hampir memohon. Ye Qingmei merasakan keanehan dalam nada suara Lin Yu,
dan memandang Jiang Yan sedikit malu-malu, takut dia akan cemburu, tetapi Jiang Yan menatapnya dengan perhatian dan berharap dia tinggal. Ye Qingmei tidak bisa membantu tetapi merasa sakit, dan dia tidak tahan, tetapi dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu membujukku, aku sudah memutuskan. Cahaya di mata Lin Yu tiba-tiba padam, dan untuk pertama kalinya dia merasakan ketidakberdayaan dari lubuk hatinya. Setelah mendapatkan warisan dari leluhurnya, dia menginjak-injak dunia dan menginjak-injak makhluk hidup, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menjaga gadis yang disukainya. Hidup. Lin Yu menghabiskan sepanjang hari dengan kebingungan. Dia bahkan tidak bisa mengingat bagaimana dia sampai di rumah sakit. Ketika dia melihat dokter dan mengambil obat, dia penuh dengan klip dari saat dia dan Ye Qingmei bersama sebelumnya, seperti bermain film. Seperti, terus berkedip di pikiranku. Tuan, apakah Anda menangkap obat yang salah? Apakah Anda tidak ingin menangkap arace? Mengapa Anda menangkap licorice? Pada saat ini, suara Li Zhensheng datang, dan Lin Yu kembali ke akal sehatnya. Ketika dia melihat bahwa tangannya telah mencapai lemari obat yang salah, dia dengan cepat menjawab, saya terganggu, teralihkan. Tuan, saya tidak berpikir Anda dalam keadaan yang benar hari ini. Apakah tidak nyaman? Mengapa Anda tidak kembali beristirahat dan beristirahat? Ini saya dan Qian yang bisa mengatasinya. Li Zhensheng berkata dengan prihatin, Lin Yu sejak dia masuk. Saya menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan saya merasa seolah-olah saya belum bangun, dan mata saya kosong dan kosong. Oh, tidak apa-apa, aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Perhatikan tubuhmu, Tuan, akhir-akhir ini kau terlalu banyak bekerja. Li Zhensheng mengingatkannya, mengetahui bahwa Lin Yu telah menghabiskan banyak usaha baru-baru ini untuk menggabungkan Heiji dan Feng Yuanxiang. Aku tahu, Lin Yu berkata haha. Dia telah dalam keadaan ini selama beberapa hari, sering makan dan makan atau memeriksa denyut nadi pasien hingga tersesat, dan matanya kosong dan melihat ke depan. Ketika sekelompok pasien datang untuk mengawasinya dengan rasa ingin tahu, dia tidak bereaksi. Dokter, dia sakit. Ya, dan tampaknya tidak sakit ringan. Penyakit apa ini? Penyakit mental. Ah, bukankah itu Alzheimer? Sialan, pernahkah kamu melihat pria muda seperti Alzheimer? Dari pengalaman orang tua yang datang kemari, inilah mabuk cinta. Mabuk cinta. Semua orang tercengang. Ketika mereka berteriak, Lin Yu kembali ke akal sehatnya dalam sekejap. Melihat sekelompok orang di sekitarnya menatapnya dengan mata besar dan mata kecil, dia tidak bisa menahan keterkejutan, dan buru-buru bertanya, ada apa? Sekelompok pasien tertawa tanpa berbicara, dan segera mundur. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering, dan Jiang Yan lah yang menelepon, hei, apakah kamu sibuk? Ikutlah denganku untuk melepaskan alisnya, dia akan pergi hari ini. Oke, saya akan berada di sini. Lin Yu dengan cepat setuju, menutup telepon, dan dengan cepat berkata dengan nada meminta maaf kepada semua orang. Tanpa diduga, sekelompok pasien tidak mengeluh, tetapi menghibur Lin Yu. Dokter He, ayolah, saya yakin Anda akan bisa mendapatkan Nyonya He kembali. Ya, ayolah, kami mendukungmu. Pergi ke Dokter He, ingatlah untuk mengatakan beberapa hal yang menyenangkan. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut, di mana semua ini mengikuti. Setelah dia tiba di bandara, Jiang Yan dan Ye Qingmei sudah berdiri di gerbang terminal. Ye Qingmei mengenakan gaun kasa putih dan sepasang lensa kontak di wajahnya yang indah begitu cantik di bawah sinar matahari. Melihat koper di sebelahnya, hati Lin Yu tiba-tiba masuk, berjalan mendekat dan tersenyum agak sulit, membuka mulutnya, dan akhirnya hanya mengatakan satu kalimat, pergi. Pergi. Ye Qingmei tersenyum, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Jiang Yan, dan berkata dengan lembut, aku pergi,
Ingat mulai sekarang, jangan terlalu menekan dirimu, jangan terlalu marah, lebih banyak tersenyum. Mata Jiang Yan langsung memerah, dan mengangguk dengan lembut. Ye Qingmei menarik napas panjang, menarik koper, menatap Lin Yu dan Jiang Yan, dan memaksakan senyum, berpura-pura tidak peduli, pergi. Setelah berbicara, dia menarik kopernya, berbalik dan berjalan cepat ke terminal. Lin Yu memperhatikan roknya dan rambut hitam panjangnya yang halus tertiup angin, air mata tiba-tiba mengalir ke matanya. Ketika mendekati pintu masuk aula keberangkatan, Ye Qingmei tiba-tiba berhenti dengan keras, berbalik dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke Lin Yu, suaranya tercekat, "Guru Hei, ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri." Begitu suara itu jatuh, air mata di matanya tidak bisa lagi ditahan, dan langsung meledak di matanya. Dia tidak berharap bahwa dia akhirnya akan pergi dari sini, dan akhirnya meninggalkan pria yang paling mirip Lin Yu ini. Sebenarnya, mengapa dia ingin melarikan diri dari Qing Hai? Faktanya, dia ingin melarikan diri dari He Jiarong. Dia memiliki terlalu banyak bayangan Lin Yu. Dia takut dia akan jatuh lebih dalam, dan dia takut dia tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Akan menyakiti perasaannya dengan Jiang Yan. Setelah berbicara, dia berbalik dan masuk tanpa sedikit pun nostalgia. Lin Yu tercengang ketika mendengar ini, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berteriak ke punggung Ye Qingmei, "Guru Ye, hati-hati juga. Jaga ukuran tubuhmu. Apakah kamu bodoh? Kejar." Jiang Yan menendangnya dengan kejam setelah berbicara. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.